kita akan belajar tadi seperti yang udah di-spill ya sama Bumi. Tadi kita akan belajar cara desain satset menggunakan Canva AI. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, teman-teman ini di sini ada yang punya bisnis atau sama kayak aku juga freelancer atau gimana? Coba bisa tulis di kolom chat. Ada yang punya bisnis atau freelancer atau pakai Canva buat apa biasanya? Unit punya bisnis, oke. Terus buat konten di kantor, buat promo flyer. Oke, berarti sering pakai Canva nih ya. Nah, biasanya untuk pemula gitu ya, suka bingung tuh kalau misalnya mau desain tuh mau desainnya gimana ya, mau bikin desain, saya mau bikin desain promosi untuk produk gitu, bingung. Naruh apa namanya fotonya di mana, tulisannya di mana, warnanya gimana gitu kan. Malah jadinya kita stuck berhenti di situ aja karena pusing sendiri mikirin gimana desainnya. Nah, sekarang Canva itu udah sangat mempermudah banget dengan adanya Canva AI. Jadi kita yang awalnya bingung mau bikin apa namanya desain seperti apa, desain promosi seperti apa, jadi lebih satset dengan Canva AI. Nah, Canva AI di Canva ini ya sebenarnya nggak cuma bisa buat desain aja ternyata. Di sini di Canva AI ini bisa buat image juga, foto, terus dokumen ini tuh bentuknya teks. Jadi kayak kita eh, pakai chat GPT. Kayak misalnya kita apa nama eh, mau tanya apa dijawab nanti kurang lebih mirip sama chat GPT. Terus ada juga Canva Code. Nah, kan aku paling suka banget nih Canva Code. Kenapa? Karena kita bisa bikin game interaktif, terus bisa bikin website juga. Bahkan kayak aplikasi buat pribadi juga bisa gitu, tanpa kita harus bisa ngoding gitu. Nah, yang terakhir itu ada video klip. Video klip ini kita bisa bikin video yang durasinya pendek cuman dengan memasukkan prompt ya, memasukkan teks. Misalnya kita mau bikin video animasi anak gitu kan, dengan visualisasi yang cute kayak gitu. Tapi eh, di video klip ini hanya untuk pengguna Canva Pro ya. Tadi kalau nggak salah Kak Putri ya nanya ya, Canva AI itu gratis nggak sih? Nah, Canva AI itu sebenarnya gratis. Yang desain, image, dokumen, Canva Code itu gratis. Jadi semua gratis kecuali Canva video klipnya ini nih. Generate videonya ini hanya untuk pengguna Canva Pro. Dan itu juga dibatasi kalau nggak salah hanya 5 kalau nggak salah ya per bulan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini aku jelaskan dulu satu persatu. Di sini ada Canva AI untuk membuat gambar. Jadi dengan tulisan aja, dengan prompt, kita bisa membuat gambar sesuai dengan apa yang kita tuliskan dan kita minta ke Canva AI. Contohnya seperti ini ya, nih. Nggak masukkan prompt, nanti muncul gambar-gambar yang super keren banget kayak gini. Nah, itu ini buat dokumen. Nah, membuat dokumen ini mirip ya dengan apa namanya ChatGPT, cuman dia lebih ke bentuknya teks dokumen gitu. Nah, misalnya seperti mau membuat laporan. Saya kita mau membuat laporan, kita tinggal minta aja kan VA-nya untuk misalnya buatkan laporan tahunan.
Nanti dia akan kasih formatnya, tulisannya seperti apa, dan kita nanti bisa edit-edit lagi. Selanjutnya ada Canva Code. Nah, Canva Code ini kita bisa bikin eh, game games interaktif, website, dan beberapa aplikasi sederhana ya dengan menggunakan teks saja. Jadi biasanya kan kalau misalnya website yang aku bilang tadi harus menggunakan coding, tapi di sini kita bisa membuat website tanpa kita harus jago ngoding. Nah, dan terakhir yang akan kita bahas ini pada malam hari ini adalah Canva AI Design atau text to design. Jadi kita hanya memasukkan teksnya saja, memasukkan teks, kita mau buat desainnya seperti apa, nanti Canva AI yang membuat. Nah, bedanya dengan Canva Image adalah kalau Canva Image dia hanya berbentuk gambar, yang gambarnya kita nggak bisa edit lagi. Nah, kalau di eh, Canva yang Canva AI Design ini kita bisa edit lagi, kita bisa edit tulisannya, kita bisa edit warnanya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung praktek aja ya. Boleh teman-teman sambil dibuka juga Canva-nya, kita praktek bareng. Nah, ini, oh suara putus-putus ya? Di aku sih aman, Kak. Aman. Oke, oke. Lanjut ya. Nah, ini tampilan awal dari Canva ya, tampilan beranda. Di sini biasanya akan muncul desain Anda. Ini adalah berisi desain-desain yang sudah kita buat di Canva. Selanjutnya ada template. Di sini tempat kita mencari template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, kita akan belajar AI Canva. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang desain ya. Sini. Nah, di eh, AI Canva desain ini, selain membuat poster promosi, kita bisa membuat presentasi, terus konten sosial media, terus ada kartu atau undangan, bisa juga kita membuat logo dari Canva AI ini. Nah, sebagai contoh, kita praktek langsung, misalnya, sini aku mau kasih contoh kasih prompt buatkan poster di bertulisan jajanan telur gulung dengan warna apa ya? Background warna kuning misalnya. Nah, di sini aku buat prompt sederhana aja ya. Eh, buatkan poster promosi bertuliskan promo jajanan telur gulung dengan background warna merah dan kuning. Buat, nah, terus kita buat ukurannya buat dengan ukuran 1350. Kita buat promnya gini aja ya, sederhana. Sebenarnya kita nggak usah tulis ini sih sebenarnya. Buat dengan ukuran ini, karena kita bisa milih di sini. Ukuran sosial media dengan formatnya kita bisa pilih juga nih di sini. Kita misalnya mau bikin sampel Facebook atau konten Facebook atau konten Instagram, kita story.
biar nanti eh, kita nggak usah mikir-mikir lagi tentang ukurannya. Nah, kita pilih aja konten Instagram. Setelah itu langsung aja kirim. Nah, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, teman-teman ada yang sambil praktek nggak nih? Ada bikin apa? Bikin poster promosi juga kah? Atau bikin apa? Ya teman-teman boleh sambil praktek ya, biar nanti selesai webinar ini udah ada hasilnya nih. Lagi Zulfikar lagi buat poster. Oke, nah ini aku udah jadi nih. Nah, ini hasilnya. Wah, ini udah bagus banget ya. Tuh, udah tulisannya, udah sama fotonya. Di sini ada beberapa pilihan desain yang bisa kita edit-edit lagi. Ada yang biru, terus yang ini nih, aku paling suka yang ini nih, bagus banget ya. Iya, Di sini ada colornya fotonya. lucu ya. Iya, jadi kayak menarik banget ya Bu Nit. Jadi pengen jajan gitu. Iya. Tapi yang biru kayak sumpia ya. Iya, ini lebih kayak lumpia. Nah ini yang misalnya fotonya, aduh fotonya nggak sesuai nih. Ternyata kita bisa masukkan foto sendiri nih. Misalnya ini ya, kita eh, ganti foto sendiri. Nah, sebelumnya udah punya foto telur gulungnya nih. Nah, tuh kita bisa edit sendiri fotonya. Terus kita juga bisa ubah teksnya juga. Misalnya di sini namanya telur gulung. Jajanan telur gulung. Jajan. Nah, selain itu kita juga bisa lagi nih edit warnanya. Nah, misalnya kita kurang suka nih sama warnanya. Di sini Canva ngasih pilihan warna juga nih. Bisa kita ganti-ganti. Kita lihat yang mana yang lebih cocok. Misalnya aku nggak mau yang merah nih. Nggak ini. Aku sukanya warna hijau. Nah, ini nih hijau. Misalnya yang bekal banget nih warna hijau. Nah, di sini juga bisa diganti lagi tulisannya. Promo diskon saya. Promo diskon. Doa doa sudah. Gue melakukan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya udah cocok nih ya, tapi kita mau edit font lagi, bisa nih. Kita tinggal langsung gunakan editor Canva supaya kita bisa edit lagi untuk desainnya. Nah, kalau udah masuk editor Canva nih, di kanvas yang biasa kita desain, kita bisa ganti lagi fontnya. Misalnya aku nggak mau lah fontnya yang ini, aku pengen yang lain. Misalnya yang ini. Terus tulisannya agak kurang nih, kurang besar. Kita mau diganti lagi fontnya. Kak Maya, Ya, itu katanya kata Mbak Putri ada bisa ulang nggak ubah warnanya gimana katanya. oh bisa-bisa bentar ya. Mana tadi? Kita balik lagi ke yang tadi nih. Kalau misalnya kembali lagi ke prom yang awal lagi, kayak yang sebelumnya, kita tinggal cari aja di sini nih, sini.
Nah, tadi kan kita pilih yang ini ya. Nah, ganti warna ada di sini di atasnya. Warna, terus kita klik aja pilihan warna yang ada. Nah, kalau yang panah begini ya, ini kita bisa ganti-ganti. Atau enggak yang lain kita bisa pilih aja kayak gini. Gitu Kak. Kak siapa? Kak Putri ya. Jadi ini Canva AI ini sebenarnya berguna banget ya buat kita yang kebingungan apa namanya menentukan layout. Kadang-kadang kan kita bingung nih naruh gambarnya di mana, tulisannya di mana. Kalau udah kayak begini kan kita tinggal edit-edit aja lagi gitu. Kita bingung-bingung banget. Mana tadi sampai mana? Nah ini misalnya tulisannya nih kekecilan nih. Mau kita perbesar lagi. Terus gulungnya udah turunin. Ini warnanya lalu. Soalnya kita juga mau nambahin elemen dan biar rame nih telur. Ya, biar cute ya, biar ada lucu-lucunya telur. Nah, kayak gini. Nah, pokoknya bisa diedit-edit lagi kalau udah sampai ke sini. Nah, selain poster promosi kan tadi aku sempat bilang juga ya, kita bisa bikin presentasi di sini. Nah, di sini kita pilih aja presentasi. Misalnya kayak Bunit kan, Bunit ngajar juga ya, Bun. Ngajar juga butuh, misalnya butuh Iya, presentasi gitu kan. Butuh yang betul satset betul. nih. Kita pilih presentasi, terus audiensnya kita bisa pilih juga, misalnya untuk pendidikan. Terus gayanya misalnya yang ceria. Terus ininya, teksnya seimbang aja ya. Misalnya buatkan buatkan presentasi untuk presentasi materi ya. Presentasi materi untuk pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Untuk SMP. Misalnya problem sederhananya seperti ini ya. Langsung generate aja, tapi Oh, kayak Kamaya kayaknya sinyalnya ini ya terpental keluar ya. Mungkin karena cuaca yang kurang bersahabat nih. Ayo teman-teman, eh gimana nih? Tadi udah dapat insight apa aja dari Kamaya? Dari mulai buat presentasi, oh ada, udah hadir lagi. Kamaya, aman Kamaya?
Aman. Ya ampun tadi Aman, sinyalnya ya terlempar. Iya, tiba-tiba iya. hilang. Karena cuaca ya, cuacanya lagi kayak gini ya. Oke, Iya, tiba-tiba Alhamdulillah hilang. Tadi kamarnya sampai udah bisa. mana ya? Tadi sampai presentasi, membuat presentasi. Oh iya, nah ini tadi apa yang membuat presentasi ya? Iya, betul, betul. Tuh Oke, yang lanjut. dia juga. Ya, kita ulang aja ya ini. Siap, siap. Tadi untuk presentasi, masukin formnya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti dia akan memunculkan materi-materi yang mau ditampilkan. Tapi kalau misalnya kita nggak bilang dalam bahasa Indonesia nih, dia akan menampilkan dengan bahasa Inggris. Itu aku lupa harusnya ketik dulu dalam bahasa Inggris. Ramaya, share screen-nya belum muncul ya? Oh, oh iya lupa. Mm-mm. Sorry, sorry, sorry. Udah muncul? Masih loading di aku sih. Oke, oke, sudah. Ya, oke. Nah, Oke. ini hasil dari eh, form yang tadi ya. Jadi sebelum sebelum AI kampanye itu membuatkan desain presentasi, dia akan apa memberikan tulisannya dulu materinya nih. Nah, ini isi materinya. Tadi karena aku nggak bilang buat dalam bahasa Indonesia, jadi dia ngasihnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita perintahkan aja buat dalam bahasa Indonesia. Nah, nih dia akan ngasih materi pendahuluannya, terus materi ada latihan dan interaktif, kesimpulan dan penutup. Nah, di sini kita bisa edit-edit lagi nih materinya. Jadi kita nggak 100% mengandalkan AI ya. Jadi kita harus edit-edit dulu materinya supaya pembelajarannya juga benar ya, nggak asal dari AI terus langsung dimasukin aja gitu. Nah, kalau misalnya isinya sudah oke semua, kita lanjut. Mana tadi? Kita lanjut, klik buat desain di sini. Nanti kita tinggal tunggu aja desain-desain yang dihasilkan oleh Canva AI. Mirip ya seperti yang tadi kita membuat poster, cuma nanti dia dalam bentuk apa namanya slide PPT. Ini Keren banget ya. Ini langsung jadi desainnya ya, Kak Maya ya. iya langsung jadi desainnya. Jadi kalau misalnya Mate. bikin PPT, bikin apa bingung ya layoutnya ya. Ada Wow, ini udah jadi nih. langsung. Materi bahasa Indonesia kelas 7 tuh lucu banget ya udah ada gambarnya. Di sini nih tuh mengapa bahasa Indonesia penting. Udah enak banget ya ini di sini tinggal ngedit-ngedit tulisannya aja. Gambarnya juga bagus gitu. Kalau misalnya kurang cocok sama gambarnya kita juga bisa ganti lagi nih bisa cari gambar atau kita bisa upload sendiri dengan gambar yang kita punya. Ini mirip ya tadi sama yang desain promosi tadi. Kita bisa ubah warna juga di sini nih. Nah, jadi sat banget ya pakai Canva nih. Gak usah mikirin layout lagi apa segala macam. Betul, betul. Udah Gampang deh, jadi. Kak. Gampang banget nih kan. Oke, kayaknya dari aku segitu aja sih tentang Canva AI, Genit. Oke, weh, keren banget ya, Kak Maya. Aduh,
Ternyata di Canva AI itu bukan cuma image, bukan cuma dokumen, tapi juga banyak ya. Ada Canva Code, ada video klip, tadi bahkan buat presentasi. Untuk aku nih sebagai guru yang biasanya buat presentasi untuk murid itu harus mikir-mikir, ini gambar yang cocok apa ya? Ini gambar yang sesuai dengan materi apa ya? Wah, ternyata sekarang di Canva itu udah tinggal sat-set langsung ada gambar ya. Kemarin juga aku sempet tuh waktu di Sarina itu mempraktekkan presentasi ya. Waktu di membuat presentasi 10 slide tentang matematika itu langsung jadi seret gitu. Dan itu benar-benar keren banget semuanya gampang di Canva ya teman-teman. Jadi setelah dapat insight dari Kamaya ini mudah-mudahan teman-teman nanti terinspirasi untuk membuat produk apa sih promosi produk atau hal-hal yang bermanfaat nih buat teman-teman. Oke, Kak Maya boleh izin stop share dulu. Aku mau share screen lagi. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa uh, post keseruannya mengikuti webinar ini dengan men-tag Bekasi Canva Lovers, terus juga pemateri Mas Al Inwan dan Kamaya Big Creative Design, dan juga saya sebagai moderator yaitu Bunit. Ya, jangan lupa dengan tagar Bekasi Canva Lovers, Canva AI, webinar Canva. Kita bagikan kepada teman-teman semua keseruan hari ini dan insight apa aja yang sudah didapatkan dari pemateri-pemateri yang sudah tadi menyampaikan. Oke, jangan lupa nanti ada presensi di akhir webinar ini dengan kode rahasia. Kode rahasia yang tadi itu adalah eh, bentar ya, nih satset bekal ya. Ingetin ini kode rahasianya adalah satset bekal. Nah, oke. Setelah tadi Kamaya memperkenalkan Canva AI, nah ini ada pemateri yang kedua yang tidak kalah kerennya. Ini namanya Mas Al Inwan atau dipanggilnya, kalau saya manggilnya Pak Kades ya, atau teman-teman bekal biasanya manggil Pak Kades. Mas Al ini seorang karyawan di Hisana Fried Chicken. Terus, jadi kalau misalnya butuh fried chicken bisa hubungi Mas Al. Berkiprah di dunia Canva sejak 2024 dan freelance design, di mana desain-desainnya juga keren-keren. Kemarin juga masuk ke dalam 10 besar Canva apa sih? Waktu itu kita Canva Canva Image ya, Pak Kades ya, kalau nggak salah dari Scholar Malaysia juga. Keren banget ya. Nah, langsung saja Pak Kades, saya persilakan. Sudah siap Pak Kades? Yuk. Ya, terima kasih Punit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya jelas nggak ini? Jelas Pak Kades, aman, aman, aman. Oke, siap. Saya izin share screen dulu ya. Nah, ya, teman-teman, malam ini saya akan membawakan tentang salah satu fitur dari Canva AI juga. Ini em, mungkin ada sebagian yang ini logo apa sih? Ini logo apa sih kok selalu muncul kalau di Canvas? Terus sebelumnya saya perkenalan dulu. Pak Kades Jadi suaranya agak kecil ya. oh, Suaranya, nah baru jelas-jelas. oke oke. Nantinya dikenalkan udah ya, dikenalkan oleh Punit. Langsung aja. Nah, ini namanya fitur Ask Canva. Apa sih Ask Canva itu? Adalah suatu fitur AI Assistant di dalam Canva yang bisa kamu gunakan kapan saja untuk membantu proses desain secara cepat dengan memberikan sebuah perintah. Nah, teman-teman pernah lihat ini nggak logo kecil ini? Nah, yang kayak C ini. Nah, ini nanti kita akan bermain dengan ya. Hmm, untuk
mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung praktekkan aja ya. Nah, di sini teman-teman ada yang mungkin punya UMKM atau punya apa ya, dagangan dagangan-dagangannya gitu. Mungkin bingung cara membuat posternya gimana, tempat flyer gimana. Malam ini kita coba ini dengan Ask Canva. Nah, ini saya menggunakan Canvas 4:5 itu ukuran Instagram. Nah, mumpung ini cuacanya habis hujan, dingin-dingin, mungkin kita makan bakso kali Bunit ya. Enak kali kayaknya ya. Pas, betul, enak banget. Mana ya? Nah, ini Seger banget. nah, ini diambil foto secara langsung. Kita tinggal potret. Nah, ini kita tinggal atur aja. Kita klik yang Canva ini. Ya, langsung ini tulis saja perintahnya nih di sini nih. Nah, ini perintahnya cukup simpel aja, kita nggak usah terlalu panjang-panjang atau gimana, nanti biarkan Ask Canva ini yang akan bekerja. Biasa kita akan tunggu dulu hasilnya. Mau tanya teman-teman, eh, kalau teman-teman mengerjakan sesuatu, misalnya dapat dari AI juga, itu langsung diedit lagi ataukah udah pure buatan AI aja lah, tanpa kita koreksi lagi. Kalau teman-teman gimana? Oh, saya ngedit lagi, Pak. Iya, Nah, tergantung hasil nah, AI-nya ya. Kalau udah oke ya nggak Iya. diedit lagi. Kalau saya Gitu. ngedit media sekolah kegiatan ngedit lagi biasanya. Kalau AI kadang Mm-mm. suka apa ya, nggak sesuai ekspektasi walaupun kita udah promptingnya udah bener ya, tapi kurang memuaskan gitu. Iya, betul-betul. kadang-kadang Kita gitu. sendiri Iya. juga begitu. Ya, namanya juga AI, tadi kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini udah jadi ya. Ini kita tinggal masukkan aja. Nah, yang tadinya seperti ini, jadinya seperti ini. Wih, keren banget ya. Nah, ini kita hapus dulu nggak apa-apa ini dari foto asli tadi. Ini kalau saya kan lebih suka ngedit lagi ya. Ini kita bisa edit lagi. Kita coba pakai ukuran 4:5. Saya coba dulu. Ini saya ukuran 4:5. Nah, tetap ya kita kalau ngedit ini tetap perhatikan white space. White space itu apa? White space itu ruang kosong. Ini kalau di eh, Canva kita pasti ada margin yang dikasih tuh, apa yang potong-potong kotak kecil itu dia yang ada di sini ditampilnya. Nah, ini kalau saya margin ini sangat membantu sekali untuk saya. Nah, ini kalau ini kan karena terlalu lebar, mungkin saya akan gunakan salah satu fitur Canva yaitu Studio Ajaib. Kita coba tangkap ajaib. Kita tunggu dulu. Nah, kalau saya lebih suka pakai kuas.
tunggu prosesnya. Nah, ini kalau saya mau kecilin lagi. Oh, ini maaf ya teman-teman, saya dari HP jadi apa kameranya langsung ketutup sendiri. Ini saya coba akan edit lagi. Um, Nah, ini biar terlihat apa nih yang terjual. Tembus brand kita. Baksonya enggak, jadi kita buat gembul aja. Jadi bisa ditambahin teks ya, Pak Kades ya. Ya bisa, karena saya Ya. suka diedit ulang terus seperti tadi. Tuh Mm-mm. Baksonya juga tadi letaknya bisa dipindah-pindahin ya. bisa kita gunakan fitur dari apa Magic studio apa tadi? studio ajaib Magic Grab. Magic Grab kalau itu. Nah, kita copy aja. Kita coba tambahin rasa nikmat, kantong hemat, enak banget nih udah. Jadi apa ya, kalau kita ngedit lagi itu ternyata kita apa ya bisa ngatur proporsional layouting juga itu enak gitu. Mas Kak Al suaranya agak dibesarkan Oh, sedikit. iya kalau kita Nah, ngedesain desain lagi kayak gini tuh enaknya tuh apa? Kita bisa nata layout atau gimana. Jadi apa? Bisa teratur kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Nah, mungkin kita bisa tambahkan elemennya. Ini kalau yang biasa saya pakai biar cepet price tag. Nah, grafis. Nah, ini paling gampang, paling mudah. Nah, usahakan kalau kita ngedit font jangan terlalu banyak-banyak juga ya. Dan nanti fokusnya bingung. Bakso 15.000 kemahalan nggak ya? enggak, Enggak, di Nah, tempat enggak saya tujuh belas murah-murah. ribu. Tuh, 17. yang hemat-hemat aja ya, udah. Ya, jangan terlalu besar. Terus kita tambahkan elemen lagi. Icon-icon yang mudah kita cari.
Nah, di Ayo sini kita bisa teman-teman, sesuaikan, bisa kita bisa langsung sesuaikan praktek ya. ya. Usahakan kita jangan kalau ngedit jangan sampai nutupin ini ya apa? Nutupin objek. Jadi kalau nutupin objek itu kelihatan apa ya? Kayak kurang aja sih kalau kalau saya gitu. Kurang pas ya. Kita tambahkan elemen icon. Bukan telepon deh. Up. Nah, ini. Nah, ini kawan-kawan udah jadi untuk simpelnya ini paling simpel. Jadi dari sebuah foto tadi kita bisa bentuk sebuah poster atau flyer seperti ini dan bisa langsung kita masukin ke media sosial kita. Nah, sekarang mungkin ada satu lagi yang mungkin saya akan praktekkan ya. Eh, Misalnya anak lagi coret-coret itu apakah bisa dicoba dengan Canva? Nah, ini udah saya coba gunakan. Nah, ini gimana Punit menurut gambarnya ini? Teman-teman gimana? Gambarnya sudah mencerminkan tempat minum, cup Tempat matcha, minum? cup ya, Nah, cup ya, Kak, betul. Nah, ternyata dari seperti ini gelas tuh ya. ternyata bisa loh dari oret-oretan seperti ini. Saya coba juga. Oh iya, langsung gitu. Wih, keren ya. Berarti dari coret-coretan bisa ya, Kak Al ya, Bisa, bisa, diedit bisa. pakai Canva, Canva ini luar biasa. Kita coba bagaimana kan hasilnya. Dari, dari tulisan yang, bukan tulisan nih, gambaran yang coret-coret mungkin dari anak kita. Bikin apa ya kita bingung. Itu ternyata di Axe Canva itu kita bisa coba seperti ini. Padahal kita nggak tahu itu isinya seperti apa, tapi kita dengan masukin perintahnya aja, nanti Canva yang akan memproses itu. Di sini sinyalnya agak telat.
Iya, harus sabar menunggu. Oh, tuh udah jadi Nah, tuh. Oh, apa itu? Kita wih, coba lihat apakah bisa. jeng Duh, jeng. kok masih begini? Ternyata promnya salah. Nah, ternyata ya beginilah kan Pak AI. Kita bisa coba-coba lagi. Coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Ya itulah kelemahan dari AI. Betul. Coba lagi, coba Segimana-gimananya lagi. ekspektasi kita, ya sebetulnya. Coba lagi ya. Jadi makin penasaran kata Mbak Emput. Wih, iya bener Mbak Emput. Saya juga jadi penasaran. Mungkin bukan background poster apa ya itunya. Eh, tadi saya juga udah coba juga sebenarnya itu rupanya. Oh iya, Udah. kata-kata Hera AI-nya lagi lelah. Akhirnya, anu Lagi AI-nya malam belum mingguan. belum kena Iya, kuliner. kata AI malam minggu masih suruh kerja aja. Iya. Sabar ya, sabar. Sabar, sabar. Sambil nunggu, tadi ada beberapa pertanyaan ya, Kak Al nih yang ada di kolom komen. Tadi kata Kak Ina, bisa nggak sih baksonya tuh di sampingnya dikasih kopi? Bisa ya? Oh, bisa diganti kopi bisa. Itu makanya tergantung dari kita sendiri gitu. Apa yang mau dibuat. Mm-mm. Oh, tuh jadinya tuh kayak gitu tuh. Nah, Wih. ini Eh, biasa. Nah, ini bisa kita buat background. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi kurang kurang apa ya? Kalau hasilnya ini sih kurang puas. Meskipun kita ngepromnya gimana-gimana, kadang ada yang agak kesel nggak sih? Nah, seperti ini mungkin bisa buat tempel-tempelan atau gimana gitu nanti ini bisa juga gitu. Kalau Jadi saya sih bikin prompt PT-nya di ChatGPT, Kak Al. ya bisa sih. Heeh. Jadi kalau dulu saya pakai apa tuh, kalau media pembelajaran yang interaktif itu biasanya saya ke ChatGPT untuk prompt PT-nya apa di Canva-nya gitu. Hmm, bisa ya, jadi GPT juga bisa. Malah yang lebih enak lagi itu di ChatGPT pakai JSON itu kalau pernah dengar dia. Ambil kayak bahasa pemrograman gitu juga. Iya Itu benar. lebih Heeh. itu lebih bagus lagi. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sementara. Mungkin itu dulu Punit. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Al. Sebelumnya kita buka sesi tanya jawab, kita foto-foto dulu ya. Kita foto dulu nih sebelum semuanya undur diri atau ada keperluan lain. Boleh yang bisa buka kamera? Yuk, yang mau benerin kerudung dulu, bisa saya tunggu. Yang mau dandan dulu boleh, ayo. Yang masih off cam boleh on cam. Kak Cici, Kak Veronica, Kak Nia, Kak Eka, Farida, Kak Fadila, Kak Sa, Kak Agus, Kak Lili, Kak Nita. Yuk, apakah masih ada yang mau on cam? Berapa nih? Ada dari 36 orang. Yuk, kita sesi foto-foto. Jangan lupa di share keseruannya dengan Mentek Bekasi Canva Lover, Mas Al Inwan, Bi Kreatif Design, dan Bunit ya. Oke, izin Nadia nggak apa-apa, Kak Lili nggak apa-apa, Kak Eka boleh nggak apa-apa, Kak Amput, oke, Teh Hera, oke, eh, Kak Eka ya, Kak Eka Farida yang itu ya, yang screenshot ya, aku hitung ya, yuk siapkan gaya terbaik. Pengen on cam tapi lagi boboin bocil gelap-gelapan, nggak apa-apa Kak, oke,
dimaklumi yang tidak bisa. Kayak Hitungannya Bu Nit nge-freeze ya? Oh iya, Bu Nit. Bunit nge-freeze itu kayaknya. Oke teman-teman, aku ambil alih dulu ya. Kasian nih nungguin. eh Hitungan ketiga ya. Slide satu dulu. Satu, dua, tiga. Boleh kasih C-nya, C-nya dulu slide satu. Satu, dua, tiga. Oke, slide dua. Ganti gaya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, makasih teman-teman. Bunit kepental ya, nggak ada ya? Kayaknya Iya nggak kayaknya ada Bunit. kental sinyal kali ya. Oh iya, ya udah. eh Coba aku ambil alih dulu ya. Ya, untuk sesi berikutnya, bentar nih, nyontek dulu nih. Mesti dadakan. Bentar, sebentar ya. Oke, kalau ada pertanyaan, dipersilakan teman-teman. Kita ada waktu 10 menit ya. Ada yang mau open mic? Boleh. Sambil menunggu ini dianya datang. Atau aku bacain yang di kolom komentar ya. Tadi udah dijawab belum ya? Kalau ditambahi kopi bisa nggak Mas Al? Tambahin kopi. Oh, kita Mm-mm. apa langsung kita coba praktek lagi ya mungkin ya. Iya, iya. Ah, saya coba saya screen dulu. Ini maksudnya bikin untuk kopi sendiri apa? Kan yang baksonya tadi Oh, baksonya tadi. ditambahi kopi gitu. Saya coba dulu ya. Kita akan coba dulu apakah bisa. Baksonya tadi ya. Coba ya.
Aduh, maaf, maaf, maaf ya. Udah belum? Udah sesi fotonya udah ya? Tadi ya? Iya, udah mau diulang lagi. Tadi nggak ada bunit ya. Iya, ya Allah, maaf. Ya, Boleh, boleh. Diulang lagi. iya. Teman-teman boleh diulang lagi ya. Ini ada MC-nya. Maaf ya. Pak Sekali, Kades sambil nunggu promnya jadi ya. Tadi kan mm, ada request tuh. Jadi foto bersama dulu ya. 2 slide nanti satu-satu aja ya. oke. Tiba-tiba aku keluar. Oke, kita ulang ya. Maaf ya. Ada lagi yang mau on cam? Sudah ya. Kak Eka ya yang screenshot ya. Oke, dihitung aja. Oke, siap. Siapin gaya terbaiknya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kania lagi benerin kerudungnya. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Lagi gaya C ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Slide keduanya udah, Kak? Slide kedua belum? Belum. Slide kedua. Slide kedua tapi yang off cam ya, off cam semua ya. Ya, langsung gaya C aja. Oke, gaya C. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sip. Oke, lanjut. Tadi yang pertanyaannya sudah dibacakan. Yang bikin kopi di sebelahnya bakso ya buat Mas Al. Mm-mm. Ada satu lagi tadi dari Kak Patrick kalau nggak salah limit pixel kalau AI itu ada limitnya atau enggak gitu kalau nggak Izin salah. aku share screen ya. Tadi itu. Kenapa kenapa? Kurang Ya, kedengeran Pak? izin aku share screen lagi. Siap siap siap. Oke. Nah, ini. Wah, jadi ada kopinya. Nah, mungkin bisa seperti ini hasil jadinya tadi. Begitu jadi bisa ditambahin lagi untuk kopinya. Tapi ini ya agak nggak nyambung sepertinya ya kopi sama bakso ini. Aduh, Iya, enakan es teh sama manis kayaknya. sama-sama nggak. Jadi Kak Ina ya tadi ya. Iya. Kalau kopi Kak Ina Eh, kayaknya masuk tuh. Cie, masuk kopi Kak oh, Ina. yang waktu itu ya Kak Ina kopi di Iya. di mana kemarin yang ngatur Dewa itu kemarin ya. Di skoci. Keco. Skoci. Nah, sketch. Nah, jadi bisa ya tinggal di prom lagi aja. eh jadi untuk ini tuh ngepromnya kalau saya pribadi waktu udah di Magic Grab tadi baru kita bikin itunya apa ngepromnya itu tadi. Begitu mungkin dari saya Punit.
Oke, terima kasih Kak Al atas insight-nya. Oh, lihat luar biasa ya. Ternyata kalau tadi Kak Maya itu dimulai dari Canva AI di depan halaman, kalau Mas Al tadi di kita upload dulu gambar yang kita sudah punya, lalu ditanyakan dengan fitur Ask Canva ya. Dan ternyata fitur ini baru ya, Mas Al ya, Ask Canva tuh baru ya. Baru-baru waktu Baru di ya, iya. Dan peluncuran kita bisa tanya, ya, kita bisa tanya kan dengan Ascanva itu desain kita kira-kira udah bagus apa belum, gitu kan? bisa, Kalau kalau saya misalnya, itu bisa, tapi masih belum nyoba sih, tapi itu bisa, teman-teman iya. juga melakukan Kemarin itu. sih kata waktu kita launching buku Ya, Kasam itu tapi ya kita katanya. harus juga ada desainnya dulu. Jadi setahu saya harus Heeh. ada desainnya Jadi dulu kita gitu. nanya pendapat dari Ascanva ini ya. Oke, eh, setelah ini ada sesi tanya jawab ya untuk dua orang. Oke, untuk bertanya kepada Kak Maya dan juga Mas Al, boleh raise hand-nya, nanti akan saya pilih. Yuk, siapa yang mau bertanya atau mau berbagi insight-nya juga? Boleh. Tadi Kak Putri nanya ya di awal ya yang soal kalender Oh, oh, betul, digital. betul, betul. Kalender, Nah, betul, kalender. Kak kalender Maya mau digital jawab? ya Kak. Boleh, boleh. Kalender dengan Canva AI kalau nggak salah ya. Aku Iya, chatnya karena aku tadi keluar, jadi nggak kebaca lagi sama aku. iya. Jadi aku jawab ya. Di Boleh, boleh. di Canva AI bisa bikin kalender digital, tapi bukan di bagian desain. Tadi aku udah coba-coba minta buatkan desain, tapi hasilnya kurang ya. Ini kayak cuma dalam bentuk foto aja, bukan kalender. Kalau mau buat kalender digital, kita pilihnya. Bentar aku share screen dulu. Lupa. Nah, nih kalau misalnya kita pilih desain untuk buat kalender, hasilnya itu akan jadi foto seperti ini aja. Dan kita nggak bisa edit edit tanggalnya gitu. Jadi hanya berupa foto. Oh, jadi kayak udah jadi gitu ya, Hmm. Kak Maya ya dia ya. Iya, dan tulisannya juga nggak terlalu jelas. Kalau bisa mau bikin kalender digital, Oh pakainya iya. ya ini aja, pakai apa code. Tadi aku udah coba prompt sederhana di sini. Cuman buatkan kalender 2026. Dan hasilnya jadi kayak gini. Itu benar hari Kamis. Bener ya tanggalnya ya. Iya ya, tanggalnya benar. Nah, dari Canva Code juga bisa buat ini loh, planner digital. Oh iya. Mm-mm. Hmm, Kan udah pernah coba-coba sih. Itu iya paling bener. mudah. Mm-mm. Mungkin bisa Oke. dieksplor lagi. Oh tuh Kak Maya boleh share prompt kalender Kak, kata Kanita. Kak. Tadi aku cuman buat ini, buatkan kalender 2026. Oh, Mungkin kalau promptnya misalnya, sederhana ya? Ya. iya sederhana banget. Mm-mm. Itu ada tanggal Kalau merahnya misalnya mau, juga. iya, tapi di sini hari Sabtu dan Satu Minggu ya. minggu. Mamput mau merah Heeh. semua tanggalnya. Bikin sendiri Mungkin ya kalau mamput. misalnya mau di custom mungkin platformnya harus lebih detail kali ya. Iya benar. Buatkan kalender 2026 dengan hari kerja hanya 3 hari gitu. Kita atur sendiri. Tanggal merah semua gitu ya. Iya, tanggal merah semua. Wah keren banget nih. Ayo boleh ada lagi yang mau bertanya? Kalau Canva Code itu saya sih lebih sering buat aplikasi pembelajaran kayak game-game matematika ya, kayak gitu-gitu kalau saya tuh. Itu emang keren banget sih. Bisa macam-macam yang tadinya matematika membosankan jadi terasa menyenangkan kalau dengan permainan-permainan gitu. Makanya biasanya pakai Canva Code gitu. Tadi yang pertanyaannya Kak Patrick udah dijawab belum ya sama Mas Al? Udah belum Mas Al? Tuh. Yang ada minimal pixel nggak sih kalau hasil gambar dari Canva AI kalau nggak salah gitu?
Untuk Apa maksimal pixel hasil gitu? pixelnya, Mm-mm. kalau saya pribadi kalau yang mau dicetak itu ya saya mungkin Mm-mm. gunakan ini di pengaturan dia yang 2 kali pada saat diunduh dan nanti formatnya diganti sama CMYK aja. Nah, itu misalnya kalaupun besar, itu nanti kita pakai kayak skala perbandingan gitu aja gitu loh. Karena kan di Canva juga dia ada ukurannya itu apa ya, batas maksimalnya dia. Nah, nanti kenapa kita harus CMYK untuk cetaknya untuk biar nggak pecah atau gimana? Ya tadi perbandingan itu juga bisa nanti dari pihak percetakannya yang akan biasanya dia akan diedit lagi sih dia untuk ininya. Begitu mungkin Bunit. Oke. Oh, berarti kalau emang amannya untuk cetak itu CMYK ya, gitu ya. CMYK karena kalau RGB Hmm. dia untuk visual Itu visual aja visual sih. digital, ya. Digital ya. Digital ya, visual digital. Ya, ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Kak, untuk hasil dari Canva AI, boleh tidak dijadikan untuk iklan atau komersial? Kira-kira gimana Kak Maya dan Kak Al? Boleh Canva AI dijadikan untuk iklan atau komersial, cuman kita jangan ngeklaim itu hasil buatan kita juga. Jadi kita kasih tahu kalau misalnya ini buatan AI. Iya. Kayak di Iya, jadi sekarang kan di sosmed juga ada kan apa namanya tanda buat konten ini dibuat oleh AI. Nah, jadi kita nggak boleh klaim itu kita buat sendiri, tapi kita buat AI. Nah, iya. takutnya itu apa nggak mirip antara yang dibuat sama AI sama realisasinya yang kita jual itu apa, takutnya Mm-mm. berbeda juga. Itu yang jadi Iya was-was sih, juga apalagi itu. kalau misalnya produk-produk ini ya, makanan atau apa, emang lebih bagus pakai produk apa, foto produk asli. Walaupun tampilannya nggak secantik gitu, tapi kita bisa tahu bentuknya aslinya seperti apa gitu. Iya, betul. Setidaknya untuk produk itu yang kita buat atau diedit dengan AI, ya jangan terlalu jauh ya, ibaratnya dengan eh, visual aslinya gitu, dengan aslinya jangan terlalu jauh gitu. Terus juga kalau untuk iklan, eh, biasanya tadi benar kata Kamaya ditambahkan keterangan bahwa gambar hanya visualisasi gitu kan biasanya ya, dibuat oleh AI gitu dan bukan karya murni asli kita. Tapi sekarang juga banyak kan kompetisi-kompetisi yang boleh memperbolehkan dengan AI gitu. Selama tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Kayak teman-teman link absensinya sudah ada di kolom komentar. Jangan lupa kode webinarnya yang tadi ya. Apa yuk? Satset bekal ya. Oke, boleh diisi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Masih dibuka? Kalau mau bertanya boleh raise hand atau mau open mic boleh sharing tentang penggunaan Canva AI di pekerjaan teman-teman semuanya. Seru banget nih hari ini kita dapat insight banyak dari Kamaya dan Mas Al. Mas Al lebih ke UMKM-nya, terus gimana cara membuat tadi cuma dari foto bakso yang biasa jadi luar biasa bisa ditambahkan dengan elemen-elemen lainnya, kopi dan lain-lain. Kamaya tadi dengan desain presentasi, terus juga yang telur gulung ya. Tadi saya sempat coba loh bikin desain telur gulung, langsung ada tagline-nya tadi apa ya? Saya lupa nih di Canva saya. Itu bukan cuma gambar, tapi langsung ada tagline-nya telur gulung, telur gulung yang telur gulung yang menggoda selera tuh langsung ada. Langsung saya praktekin kan. Keren banget. Oke, iya. Ada lagi nggak? Sama-sama Kak Santi. eh Gimana? Apakah sudah cukup? Kakak kodenya apa tadi? Oke, bentar ya. Aku share lagi aja. Teman-teman jangan lupa follow Bekasi kan followers. Nah ini kodenya mana tadi? Nih, satset bekal.
Satset bekal. Oke? Jangan lupa. Nah, ini ya. Pasti yang di sini sih udah pada bergabung mungkin ya. Ajak teman-temannya untuk bergabung sekarang juga di Bekasi Canva Lovers, di mana kita bisa berbagi insight tentang Canva, desain, dan berbagi ilmu lainnya seputaran Canva, ya, berbagi sekitar kreativitas. Oke, jangan lupa isi absennya. Sudah cukup? Kalau bisa foto asli, langsung mau coba. Oke, tuh boleh dicoba Kak Patrick. Oke, ayo langsung praktek ya teman-teman semua. Semoga apa yang didapatkan dari Kak Al dan Kak Maya hari ini bisa membantu pekerjaan teman-teman semua, membantu usaha teman-teman semua. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, boleh saya tutup ya, Mas Al dan Kak Maya ya. Oke, teman-teman semua kayaknya sudah pada paham semua, udah nggak sabar nih untuk mencoba semua yang tadi dicontohkan oleh Mas Al dan Kamaya. Alhamdulillah teman-teman semua nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung webinar Desain Satset dengan Canva AI. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap stay dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang hari ini teman-teman dapat bisa bantu teman-teman untuk bikin desain yang lebih cepat, lebih kreatif, dan pastinya lebih satset pakai Canva AI. Terima kasih juga untuk Mas Al, Kak Maya, untuk insight yang super berharga ini. Semoga apa yang dipelajari oleh teman-teman hari ini bisa langsung dipraktekkan dan menjadi eh, pahala jariah untuk Mas Al dan Kak Maya. Ilmu yang bermanfaat ya untuk Oke. semua. Sebelum saya benar-benar pamit, saya ada satu lagi pantun nih, tapi bantu cakep lagi ya. Nggak bisa lupa. Oke, Kakak. Ini ada yang Oke. tanya, ini Oh ya, kodenya apa? apa? Apa lupa ya buat absen? Oh, tadi Atem, atem, satset, atem, bobo. satset bekal. Satset bekal aku itu yang di Oh, iya. sudah. Ya, sebelum saya undur diri, saya mau pantun dulu sekali lagi. Jawab cakep ya, bantuin cakep ya. Ya, kalau kreatif jangan ditahan. Oh, Ah, Langsung satset bikin karya baru. cakep. Cakep, Sampai ketemu di webinar selanjutnya, teman-teman. cakep, Tetap semangat dan berkarya selalu. Yeay. cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. terima kasih semua. Terima kasih Kak Maya, Kak, Kak Terima Al kasih semuanya, teman-teman Kak Riki, semua. Kak Putri, Kak Adit, Kak Nia, Kak Santi, Kak Nita, Kak Sa, Kak Agus, Kak Dek, Kak Veronica, Kak Nita, Anissa, Kak Yuli, Kak Florence, Kak Gita, semuanya aku sebutin dah. Kak Lutfi, Kak Amel, Kak Syifa, Kak Ina, Kak Dian, Kak Tari, dan semuanya yang ada di sini. Ada 30 lebih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.